Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa man wala. So those are Kakeknya adalah seorang pengkhotbah gereja. Dari ceramah-ceramah sang kakek, ia mengetahui banyak hal tentang Kristen. Aku bukan orang yang tidak mengenal agamaku dengan baik. Aku mengenalnya, tidak menerimanya, dan kemudian tidak mempercayainya. Cucu sang pengkhotbah gereja itu bernama William Webb. Saat berusia 20 tahun, ia memperlengkapi namanya menjadi William Suhaib Webb sebagai penanda identitas barunya. Ia resmi menjadi Muslim setelah 3 tahun gamang dengan agamanya. Aku pergi ke gereja 3 kali seminggu. Dan, aku juga membaca Bible, katanya saat diwawancarai dalam program Islami Independen, TDN Show. Meski bukan umat Kristiani yang taat, Webb mengaku mengetahui banyak hal tentang Kristen dari aktivitas keagamaan yang dilakukannya, serta dari ceramah kakeknya. Sejak masih muda, Webb, ia telah merasa tak mampu mencerna informasi dan ajaran agamanya tentang Trinitas. Bahwa Tuhan ada 3 atau bahwa ia adalah satu dari 3. Selain itu, dari kitab suci yang dibacanya, Webb menemukan 2 Tuhan berbeda dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sejak itu, aku tidak bisa lagi mempercayai ajaran agamaku. Webb lalu mendatangi ibunya dan bertanya tentang Yesus anak Tuhan yang mati untuk menebus dosa-dosa umatnya. Aku bertanya apakah itu inti dari penebusan dosa. Ibunya menjawab, ya. Tak puas, Webb mengejar dengan pertanyaan lain. Lalu, bagaimana dengan para nabi yang diutus sebelum Yesus? Tak satu pun dari mereka percaya pada ketuhanan Yesus. Pada titik itu, Webb mengetahui bahwa para nabi, terutama Ibrahim dan Musa yang disebutkan dalam Alkitab, berdoa dan menyembah satu Tuhan. Bahkan, Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, dan dia juga berdoa pada Tuhannya, katanya. Tak mendapat jawaban dari sang bunda, Webb memulai pencariannya. 3 tahun lamanya pria kelahiran 1972 ini membaca Al-Quran, kitab yang banyak didengarnya dari khotbah kakeknya. Selain itu, hal lain yang mendorongnya mendekati Al-Quran adalah stigma positif tentang Islam kala itu. Tidak seperti sekarang, pada masa itu kami, masyarakat AS, berpikiran bahwa para Muslim adalah orang-orang yang benar. Bahkan, katanya, ada pendapat yang mengatakan bahwa siapapun yang ingin menjadi orang benar dan lurus, ia harus bergaul dengan Muslim. Mempelajari Islam, Webb menemukan jawaban atas segala pertanyaan dan Bismillahirrahmanirrahim. terhadap ajaran Alhamdulillah agamanya terdahulu. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa man wala. Ketika diminta menjelaskan tentang Allah, Webb mengatakan, Allah adalah satu zat yang unik. Karena, ia tak menyerupai apapun dan siapapun. Walam yakulahu kufuwan ahad. Karena itu, Allah tidak mungkin punya anak. Jika ia beranak, maka ia menyerupai makhluknya. Mengenai dosa warisan, Webb tegas menjawab Islam hanya percaya pada fitrah yang dibawa manusia sejak lahir. Konsep dosa warisan itu tidak adil sedangkan Allah bukan zat yang tidak adil, tegasnya. Pada usia 14 tahun, krisis keyakinan dalam diri Webb menjelma pada ketidakpercayaan pada agama yang dipeluknya dan ia mulai terlibat kenakalan dan bergabung dengan sebuah geng lokal. Ia juga menjadi seorang DJ hip-hop dan produser lokal yang sukses, serta melakukan rekaman bersama sejumlah artis. Meski sukses, Webb mengaku tak bahagia. Aku sukses secara material, namun secara internal merasa kosong, katanya. Kekosongan itu membuatnya kerap merasa tertekan dan sedih. Padahal, hidupku dikelilingi uang, perempuan, klub, dan geng yang hebat. Semua berjalan dengan baik, katanya. Setelah masuk Islam, Webb meninggalkan karirnya di dunia musik yang telah menghidupinya itu.
Ia mengikuti gairahnya menyelami dunia pendidikan. Setelah memperoleh gelar sarjananya di University of Central Oklahoma, ia berguru intensif mengenai ilmu-ilmu Islam dari seorang ulama terkenal berdarah Senegal. Lalu, sejak 2004 hingga 2010, Webb mendalami Islam di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo. Selama periode tersebut, setelah beberapa tahun belajar bahasa Arab dan hukum Islam, ia menjadi kepala Departemen Penerjemahan Inggris di Darul Iftah Al-Misriyah. Di luar disiplin ilmu yang ditekuninya, Suhaib menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya di Makkah, dan telah mendapatkan sejumlah ijazah, lisensi yang menunjukkan standar keulamaan yang tinggi. Kini, Webb adalah Muslim Amerika yang juga dikenal sebagai pendidik, aktivis, dan dosen. Karya-karyanya menjembatani pemikiran Islam klasik pemikiran Islam klasik dan kontemporer. Ia membidik isu-isu relevansi budaya, sosial, dan politik bagi kelangsungan Muslim di Barat. Webb juga diminta menjadi imam di komunitas Islam Oklahoma, di mana ia rutin memberikan khotbah, mengajar di kelas-kelas agama, dan menjadi konselor bagi keluarga dan pemuda Muslim di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ia menjadi imam Alhamdulillah. dan pemuka agama Wassallallahu ala bagi Sayyidina komunitas Muhammad Muslim wa man di wala. seluruh Saudara, penjuru AS. Webb pernah menggalang dana sebesar $20.000 AS untuk janda dan anak-anak pemadam kebakaran yang tewas dalam serangan 11 September. Sebagai mualaf, Webb mengaku, hidup di tengah masyarakat non-muslim di AS bukan hal yang mudah. Di tengah kecurigaan dan Islamofobia di kalangan masyarakat AS, ia bertekad untuk terus menunjukkan citra Islam yang sesungguhnya dan menciptakan kehidupan beragama yang harmonis. Selain itu, Webb telah memberikan kuliah di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, Asia Timur, Eropa, dan Afrika Selatan, dan Amerika Utara. Sepulangnya dari Mesir, ia tinggal di wilayah Teluk, California, di mana ia bekerja bersama komunitas Muslim Amerika sejak musim gugur 2010 hingga musim dingin 2011. Belum lama ini, ia menerima sebuah posisi sebagai imam pusat budaya komunitas Islam Boston, masjid terbesar di wilayah New England, hingga ia memutuskan untuk membawa keluarganya ke Boston dan menetap di sana. Pada 2010, Royal Islamic Strategic Studies Center memasukkannya ke dalam daftar 500 Muslim paling berpengaruh di dunia. Dan, laman situs internetnya, www.suhaibwebb.com, terpilih sebagai Blog of the Year, terbaik setahun sebelumnya. Suhaib Webb juga menjadi anggota aktif komunitas Muslim Amerika dan memberikan perhatian yang besar pada Departemen Pemuda komunitas tersebut. Dengan beasiswa dari komunitas inilah, Webb berkesempatan menimba ilmu di Universitas Al-Azhar dan mendalami bahasa Arab. Secara berkala, di sela kesibukannya, Webb kerap menggelar kuliah dan menulis artikel untuk menawarkan perspektif Islam atas isu-isu terkini, seperti keterlibatan masyarakat dan relevansi sosial, dan mendalami bahasa Arab. Secara berkala, di sela kesibukannya, Webb kerap menggelar kuliah dan menulis artikel untuk menawarkan perspektif Islam atas isu-isu terkini, seperti keterlibatan masyarakat dan relevansi sosial, dan mendalami bahasa Arab. Secara berkala, di sela kesibukannya, Webb kerap menggelar kuliah dan menulis artikel untuk menawarkan perspektif Islam atas isu-isu terkini, seperti keterlibatan masyarakat dan relevansi sosial. Beberapa pejabat pemerintah Inggris seperti dikutip The Guardian dalam edisi 2004 menggambarkan Webb sebagai pemimpin moderat, bersama sejumlah tokoh lain seperti Hamzah Yusuf dan Amr Khalid. Tak hanya itu, eksistensi Webb di dunia jejaring sosial pun diakui.
Pada 2010, kicauannya di Twitter memenangkan voting Twitter Muslim terbaik. Kini, eksistensi dan aksi web dinilai sebagai bagian dari upaya efektif membendung aksi ekstremis agama. Dan, sebagai seorang advokat bagi kalangan Muslim akar rumput, ia giat mempromosikan perubahan sosial. Ia menegaskan, Islam di Amerika adalah Islam yang tidak berkiblat semata pada budaya Arab. Sesuai dengan hukum Al-Quran namun juga mencerminkan kebiasaan dan budaya bangsa ini, ujarnya. Webb mengatakan, radikalisasi tumbuh subur di AS jika Muslim dan non-Muslim sama-sama meyakini Islam tidak sesuai dengan Amerika. Muslim adalah bagian dari kekayaan budaya AS dan sudah menjadi bagian dari budaya kita dalam jangka waktu yang lama. Webb mengatakan, radikalisasi tumbuh subur di AS jika Muslim dan non-Muslim sama-sama meyakini Islam tidak sesuai dengan Amerika. Muslim adalah bagian dari kekayaan budaya AS dan sudah menjadi bagian dari budaya kita dalam jangka waktu yang lama. Meski berjuang sebagai advokat Muslim, terutama Muslim AS, Webb mengakui tak mudah hidup dengan budaya yang sama sekali berbeda. Sebagai mualaf, awalnya tidak sepenuhnya nyaman menjadi diri sendiri dengan status yang berbeda. Kita, mualaf Amerika Serikat, harus mengadopsi budaya berbeda sementara kita tidak dibesarkan dengan budaya itu.